merah kan? Tuh, iya ya Pak. Cobain dong, enak tuh. Oh. Dul, minta dong. Beneran Bang, ini asli nggak enak Bang, hambar Bang. Tapi Dan harum baunya. ini karbitan, jadi baunya aja harum. Nanti Abang kecewa kalau makan. Abang nggak kuat dan kecewa pasti, biar aku aja lah Bang. Pelit ah, adulnya. Enggak Bang, nggak pelit Bang. Maaf yo Bang, bukannya pelit. Buat aku, buah ibarat bahan bakar. Dengan makan buah di pagi hari, badanku jadi lebih berenergi. Ayo kerja sat-set, potong gaji nanti sama bos nanti. Oh iyo, tepung yang kubawa iki jadi bahan baku utama mie habang, mie legendaris dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat di kota Seribu Sungai Banjarmasin gemar menyantap sajian dengan warna kemerahan. Dari mulai bumbu masak habang sampai dengan mie habang, warnanya pun merah lur. Dul, bikin gilingan. Oh iya Pak. Kalau dulu warna merah pada mie habang berasal dari pasta buah tomat. Kalau sekarang warna merahnya berasal dari pewarna makanan. Iki supaya lebih praktis lur. Masukkan tepung terigunya juga yo. Sekali giling, adonan mie habang butuh sekitar 75 kg terigu. Uniknya, adonan yang sudah selesai digiling akan diinjak-injak seperti iki lur. Tenang lur, adonan mie habang sudah dilapisi plastik yang tebal dan terpal khusus makanan. Jadi dijamin tetap bersih dan higienis pokoknya. Geser. Dengan diinjak-injak begini, adonan akan menjadi lebih padat. Lanjut lur. Setelah 10 menit, gabung adonan yang kugiling tadi dengan adonan sebelumnya. Dul, tinggal aja Dul. Itu mie udah siap buat dikukus Dul. Oh iya Pak. Oke. Usai diinjak-injak, adonan mie menjadi balok besar dan padat, mirip seperti matras. Tebal banget lur. Proses pembuatan mie habang masih panjang. Selanjutnya, adonan mie yang tebal ini harus diiris menjadi bagian yang lebih tipis. Jangan lupa olesi dengan taburan tepung supaya gak menempel satu dengan yang lainnya. Karena pisaunya tajam, potongannya jadi terlihat mudah yo. Karena si abang pun udah terbiasa, ukuran tiap potongnya jadi nyaris terlihat sama yo lur. Rumah produksi mie habang yang terletak di wilayah Pekauman, Kota Banjarmasin ini sudah ada sejak tahun 80-an. Lembar demi lembar adonan mie sudah mulai terbentuk nih lur. Gila selembaran adonan sampai berkali-kali lur. Ini supaya tekstur mie habang menjadi semakin kenyal dan gak gampang putus. Lur, habang dalam bahasa Banjar artinya merah. Tapi di sini lur, mie yang diproduksi bukan cuma yang habang atau merah aja. Ada juga mie dengan warna kuning sebagai variasinya. Kalau warnanya cerah begini, kesukaan aku banget lur. Buatku, warna makanan bisa menambah selera makan. Lanjut lur, masuk ke tahap pengukusan. Sekitar 20 susun gantungan mie bisa terkukus dalam sekali masak lur.
Proses pengukusan dengan kayu bakar ini berlangsung selama 15 menit. Mie yang sudah matang ditandai dengan warna merahnya yang semakin pekat dan menyala. Supaya lebih awet dan gak mudah basi, angin-anginkan dulu mie habangnya. Setelah dingin, baru mie habang bisa dikemas. Rumah produksi ini memasok mie habang ke banyak pasar tradisional dan rumah makan se-Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Lur. Cik, Ya. boleh nggak minta mie habangnya? Kelihatannya Boleh, enak boleh. sih. Boleh. Ya, boleh Cik, sedikit aja Cik. Oh, boleh. Cukup. Ya. Makasih Cik ya. Nyari apa bang? Batu cincin dulu, lihat gak dulu? Batu cincin. Nih lihat. Batu cincin. Dul, minyak banyak banar. Boleh minta dikit nggak? Jangan kak. Om ini mau saya masak kok. Ah, gimana kalau kita nanti masak bareng? Nanti bisa kita kombinasikan sama biskuit aku. Gimana? Kombinasi sama biskuit. Iya. Ayo dong. Boleh. Enak pasti. Ayo. Ya. Padahal Kak Putri cuma bawa biskuit doang, Lur. Tapi aku tetap tergoda kalau udah diajak masak. Bahan lainnya udah siap juga iki. Ada kentang, wortel, bombay, bawang, cabai, ketumbar, merica, telur, juga daun bawang. Selain biskuit, ada juga tepung terigu, maizena, dan susu bubuk, Lur. Kue gabin yang biasanya identik dengan rasa manis, mau aku dan Kak Putri olah jadi gurih dengan isi mie Banjir. Masakan mie khas olahan Banjar. Sementara Kak Putri potong kentang, aku ulek bawang merah bawang putihnya dulu yo. Oh iyo, bumbu yang kulek ini Lur, terbilang cukup sederhana. Selain bawang, ketumbar, dan cabai rawit, aku ulek juga sekalian. Aslinya, mie Banjir memakai tambahan daging sapi, daging ayam, sampai telur bebek. Tapi, kalau mie Banjir racianku dan Kak Putri iki Lur, cukup pakai kentang dan wortel. Biasanya Lur, mie Banjir memakai jenis mie berwarna kuning. Tapi bukan berarti gak bisa pakai mie habang yo Lur. Mie merah atau mie habang sendiri biasa dipakai untuk sajian mie bakso atau pangsit serta hidangan kuah atau goreng lainnya. Ku bikin pendek-pendek aja yo, biar bisa masuk ke dalam biskuit untuk gabinnya nanti. Dul, udah. Udah yuk. Minta tolong masakin ini ya. Oh, ya. Ya, aku masak dulu ya. Iya. Aku lanjut masak mie Banjirnya dulu yo. Tumis bawang bombay sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Sama-sama punya tekstur yang keras, kentang dan wortel bisa dimasukkan di awal. Boleh juga ditambah air supaya lebih cepat empuknya. Jangan lupa beri garam. Mie Banjir khas Banjarmasin identik dengan tampilannya yang serba nanggung. Dibilang kering tapi basah, dibilang berkuah tapi gak banyak. Karena setengah-setengah inilah makanya disebut juga dengan nama Banjir. Oh iyo, selagi aku memasak mie, Kak Putri lanjut mengadon kue gabinnya. Tepung terigu, maizena, dan susu bubuk semua dicampur menjadi satu. Jangan lupa beri air yang agak banyak
biar mengental tapi tetap lumer. Lanjut lur, pecahkan telur dan aduk sampai gak ada lagi sisa tepung yang menggumpal. Terakhir, beri pewarna makanan. Udah matang, Dul? Udah kak. Ya, udah tinggalin aja biar aku yang terusin. Beneran nih? Betul. Nah, tapi nanti kalau matang aku kasih tahu lu kak. Lapar juga aku. Iya. Udah deh. Udah lanjut ya kak ya. Ya. Karena mau diracik menjadi rogut, mie banjir buatanku langsung Kak Putri campur dengan adonan. Rogut mie banjir Habang inilah yang nantinya jadi isian kue gabin lur. Lanjut yo, susun rogut mie banjir Habang di atas sekeping biskuit gabinnya. Tebal tipis isian sesuai selera aja lur. Kalau sudah, tutup kembali dengan biskuit pada bagian atasnya. Tekan dan rapikan tiap sisinya biar bentuk gabin kotak sempurna. Sip lur, biar merekat, balur tepian kue gabin dengan lapisan tepung terigu. Goreng dengan minyak yang panas biar hasilnya matang sempurna. Pelan-pelan bolak-baliknya yo. Beres lur, hasil jadi gabinnya lain dari yang lain lur. Ini dia gabin mie banjir Habang buatanku dan Kak Putri. Untung aja ada gabin mie banjir Habang yang enak dan bikin kenyang. Renyah lapis biskuitnya berpadu kompak dengan lembut gurih pedas rogut mie banjir. Kata Kak Putri, rasanya manjur lur. Mantap bujur. Oh, saya kira manjur. Gak sakit kasih obat manjur. Kok kita mah mantul. Mantap betul. Mas, nih kalian berdua di bawah yuk. Nanti saya manjat, nanti tangkap balik. Biar nggak pecah. Ya? Siap. Hari ini aku dapat tugas ambil buah durian yang sudah matang di pohon. Lur, durian yang sudah matang sempurna biasanya akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Untuk mencegah durian pecah terbuang sia-sia, para pemilik pohon biasa mengikat buah sebelum matang. Pohon durian punya tinggi rata-rata antara 25 sampai 50 meteran. Kang, siap Kang. Biar lebih praktis, aku dan Kang Masku udah berbekal karung goni untuk menangkap durian. Kalau gak berani, yo jangan coba cara ini yo lur. Kalau sampai gak konsentrasi, durian bisa gagal ditangkap, jatuh, dan pecah. Di beberapa daerah, cara ini bahkan hanya dilakukan oleh 2 orang saja lur. 1 orang yang melempar dari atas dan 1 orang yang menangkap di bawah dengan karung goni. Sip lah, aku turun dulu yo. Habis hujan licin pohon nih. Udah bersihin Pak? Ya. Yes, tak apa dulu ya. Iya. Hati-hati dong. Ya.
Aku mau antar buah durian ke tempat juragan dulu ya Lur. Oh iya Lur, wilayah Kecamatan Songgon menjadi salah satu sentra penghasil buah durian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Durian lokal ini bisa dikirim ke berbagai kota di sekitar Banyuwangi. Kalau lagi puncak musimnya, buah durian bisa murah banget. Harganya bisa di bawah 10.000, bahkan pernah juga sampai di bawah 5.000 rupiah per buahnya Lur. Dul, Ya Mbak, sini. ada yang bisa dibantu? Ini loh kamu lihat ada durian merah. Kuning ini Mbak. Ih, kalau nggak percaya mah lihat aja, coba dibuka. Nah, merah kan? Tuh, iya ya Mbak. Cobain dong, enak tuh Dul. Oh, Walah, unik banget Lur. Warna daging buahnya kuning kemerah-merahan. Penasaran aku, kayak apa yo rasanya? Ini namanya durian tawang alun Dul. durian tawang alun. Iya. Asli Lur, rasa durian tawang alun jos gandos banget. Dagingnya lembut, aromanya pun harum. Mbak, Ya. nanggung Mbak, cuma satu. Minta lagi boleh nggak Mbak? Boleh dong. Ini. Satu lagi boleh Mbak. Ih, kamu ini, iya deh. Ya. Ini merah atau kuning ini Mbak? Sekarang kan nggak lagi musimnya Dul yang merah, jadi tinggal yang kuning. Oh, ini durian kuning. Iya. Bukan durian merah. Iya. Ya wis, nggak apa-apa lah. Oh iya Dul, kan kamu jago bikin inovasi toh Dul. Terus gimana Mbak? Gimana kalau kita bikin masakan dari durian? Dibantuin ya Mbak ya? Boleh dong. Walah, paling gak bisa nolak aku kalau ditantang bikin inovasi makanan. Kita bikin kayak durian aja Mbak. Enak tuh. Itu ide yang baru itu di sini Mas ya. Iya. Udah yuk, kita siap-siap dulu. Ayo. Kupas dulu Mbak ya. Lur, aku udah siapkan bahan-bahannya. Ada ketumbar, garam, bawang putih, kemiri, bawang merah, tepung beras, tapioka, dan buah durian asal Songgon. Walau ukuran buahnya relatif kecil, durian Songgon termasuk jenis unggul. Selain isi durian dalamnya lumayan banyak, daging durian Songgon cukup tebal dengan biji berukuran kecil. Mbak Jihan lanjut meracik bumbu untuk rempeyek. Bahan bumbu seperti ketumbar, kemiri, bawang, dan garam semua diulek halus. Mbak, ini nanti tolong dicampur ke adonan ya Mbak ya, adonan peyek. Aku tak ngerebus biji duriannya buat nanti campuran peyek. Tinggal dulu Mbak ya. Oh iya Dul. Untuk jadi rempeyek, daging buah durian Songgon bisa dicampur ke dalam adonan. Campur bumbu halus dengan tepung beras, tapioka, dan daging durian Songgon. Sambil diremat-remat, tambahkan air supaya daging durian menyatu dengan adonan. Jangan lupa tipsnya Lur, untuk hasilkan tekstur yang renyah, kriuk-kriuk, adonan rempeyek memang harus dibuat ringan alias encer. Selagi Mbak Jihan sibuk bikin adonan, aku mau lanjut olah biji durian Songgon. Cuci bersih biji duriannya yo, supaya air rebusan biji akan tetap bening, gak bikin butek. Gak sampai setengah jam, biji duriannya sudah empuk iki Lur. Supaya lebih enak disantap, aku kupas bersih lapisan kulit ari pada bijinya. Rencananya Lur, biji alias beton durian Songgon inilah yang bakal menjadi topping rempeyek. Aku serut dulu bijinya biar gak kebesaran yo.
Udah jadi Pak adonannya? Iya, ini sudah jadi, Ndul. Nanti ini tinggal dimasukin aja nih. Oh iya, Ndul. Itu masih diserut ya, Ndul? Iya, supaya makannya enak. Kalau gitu, tinggalin aja deh, biar aku yang ngelanjutin. Oh, ya kalau gitu. Aku tinggal dulu ya. Oh iya, Ndul. Pengalamanku Lur, menggoreng rempeyek emang gak bisa salah-salan. Pakai wajan atau penggorengan cekung supaya lebih mudah. Apinya pun kecil atau sedang. Lalu panaskan minyak yang agak banyak yo. Jangan lupa tuang adonan di permukaan wajan, bukan langsung ke minyak. Wes lah, aku percayakan aja rempeyek durian Songgon sama Mbak Jihan yang udah ahli. Walah, ini peyek apa pelangi yo Lur? Cantik banget kan hasilnya? Lur, peyek atau rempeyek termasuk ke dalam panganan ringan pendamping lauk utama. Sering juga sih disantap buat cemilan. Biasanya peyek memakai kacang tanah, kacang hijau, ikan teri, sampai udang untuk campurannya. Tapi peyek buatanku dan Mbak Jihan lebih istimewa karena pakai durian Songgon dari Banyuwangi. Dengan campuran daging durian, renyah crispy ala peyek masih tetap terasa. Ditambah garingnya biji durian, bikin rempeyek ini makin istimewa. Ini legit banget ya Pak yo. Betul. Gak percuma, durian punya julukan si raja buah. Lawong diolah jadi apa aja, tetap enak. Jos gandos Lur. Walah, bukannya bantuin malah sibuk main. Tapi ya dimaklum lah, namanya juga anak-anak. Main di alam bukan cuma menyenangkan, tapi juga bagus untuk tumbuh kembang anak. Sambil menyelam, minum air. Sambil main, anak-anak desa Tromulyo, Waibungur Lampung Timur, sekalian cari ikan. Entuk, gini. Entuk ding, iki juga ding. Katanya di sini banyak ikan sapu-sapu. Itu Dul. Oke, masuk. Ikan ini memang penghuni air tawar. Habitatnya gak pilih-pilih, alias bisa hidup di mana saja. Mulai dari sungai yang jernih sampai perairan tergenang seperti rawa-rawa atau danau. Ikan sapu-sapu ini tergolong bandel loh, bisa hidup di lingkungan yang kurang bersahabat, termasuk perairan kotor dan tercemar logam berat. Itulah sebabnya sebagian orang masih enggan memanfaatkan ikan sapu-sapu sebagai sumber pangan. Padahal asalkan kita tahu dari mana ikan ini diambil, yo aman-aman saja dimakan. Tentu saja pilih yang perairan yang bersih. Nah, kalau di sini jelas aman. Ayo, cari yang banyak. Lumayan Niki, dapat banyak. Katanya, ikan sapu-sapu akan dijadikan isi kue bolu-bolu. Walah, menarik Iki. Ikan sapu-sapu dibersihkan dulu. Bagian yang dipakai cuma dagingnya saja. Jadi kepala, sirip, ekor, dan isi perut harus dibuang. Ojo lali, sisipnya juga dipisahkan.
Kalau sudah terkumpul, semua daging ikan sapu-sapu langsung dicuci sampai bersih yo. Memang sih, ikan sapu-sapu sering dianggap miring karena bisa memakan segala yang kotor dan tercemar. Tapi kalau diolah dengan benar, ada kandungan gizinya loh. Antara lain, kandungan proteinnya lumayan besar. Selain itu, ada lemak tak jenuh yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Selanjutnya, daging ikan dikukus. Oh iya, kalau masak ikan, terutama mengukus, harus memperhatikan ketebalan daging ikannya. Untuk ikan seukuran ini, biasanya butuh waktu sekitar 30 menitan sampai 1 jam. Kalau terlalu matang, justru bisa membuat nutrisinya rusak. Selanjutnya, pisahkan tulang dan duri dari dagingnya. Nah, sekarang tinggal memisahkan durinya. Kalau sudah dikukus begini, jadi lebih mudah toh. Sebenarnya, bisa sih membuang duri saat daging masih mentah. Caranya dengan memfilet ikan. Nah, ini sudah bersih dari duri, bisa langsung digiling. Kalau dagingnya lebih halus, bisa mudah tercampur dengan bahan lainnya. Mbak Aas sudah sibuk membuat adonan bolu gulung. Gulanya. Ini belum ya, Bu? Belum. Bentar lagi. Telur dan gula harus dikocok sampai berubah warna menjadi putih. Kemudian tambahkan pelembut kue. Aduk lagi yo sampai tekstur adonan menjadi creamy. Selanjutnya tambahkan terigu. Sebaiknya sudah diayak yo supaya tidak ada yang mengumpal saat diaduk. Sekarang masukkan minyak gorengnya. Sebenarnya bisa mentega, tapi kalau pakai minyak goreng bisa membuat bolu lebih mengembang. Udah jadi ki adonannya, tinggal dituang ke loyang cetakan. Jangan lupa olesi loyang dengan mentega dan dialasi kertas roti. Ini bisa memudahkan pengeluaran bolu dari cetakan. Pastikan permukaan adonan rata yo. Sesekali loyang dihentak-hentakkan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Kalau masih ada gelembung di dalamnya, bisa membuat permukaan kue kurang bagus. Isi bolu gulungnya bukan daging ikan kukus loh, harus diolah jadi abon ikan. Bu Eti mau membuat bumbu abonnya. Ketumbar, garam, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Ada tambahan jahe untuk mengurangi aroma amisnya. Nah, kalau gula merah jadi penyeimbang rasa. Terakhir, lengkuas dan serai geprek. Kedua bahan inilah yang membuat aroma bumbu lebih sedap. Dul, ikan sapu-sapunya udah. Udah Pak, udah halus nih Pak. Yaudah tinggal aja. Oh ya Pak. Wah, pas tenan iki. Aku selesai menggiling pas bumbunya datang. Monggo Mbak, dilanjut. Biasanya bumbu abon ditumis dulu toh. Kalau ini langsung dicampur dengan daging ikan. Setelah tercampur rata, langsung diaduk terus sampai matang.
Kalau warnanya sudah kecoklatan dan dagingnya lebih kering, tandanya abon sudah jadi. Adonan bolu gulung yang sudah masuk loyang langsung di oven. Lama pemanggangannya tergantung ketebalan adonan. Kalau yang ini sih sekitar 20 menitan saja. Wis, beres iki. Keluarkan bolu dari cetakan yo. Kemudian lepaskan kertas roti yang masih menempel. Selanjutnya, taburkan abon ikan di seluruh permukaan bolu. Sekarang tinggal menggulung bolu. Harus hati-hati yo, soalnya tekstur bolu sangat lembut. Jangan sampai bolunya rusak. Nanti bolu gulungnya jadi kurang cantik loh. Wah, ini bolu gulung sapu-sapu. Ayo, gak usah pakai lama. Langsung kita icip-icip yuk. Pak, Swiss roll sapu-sapunya sudah jadi. Dicicipi. Oh iya, kita makan. Ini Dul. Oh iya. Dicicipi. Bu. Bolu gulungnya benar-benar lembut. Pas banget dengan gurihnya abon ikan sapu-sapu. Gak sia-sia menjalaku hari ini. Kelihatannya sih cuma ikan air tawar biasa. Tapi ternyata kalau pinter mengolahnya bisa juga kok jadi kuliner super lezat. Kapan-kapan kalau dapat ikan kita bikin seperti ini lagi yo mbak. Mantep iki. Waduh lur, ciloko iki. Gara-gara semalam nonton bola, bangunku telat. Dul, kok kowe lagi wae teko? Piye toh lagi wae teko ki lho Rahma, ling metek mau isuk. Walah, jadi domelin aku lur. Wis kuwi ndang cepet direwangi Rahma iki pesenane akeh dino iki. Oh iya Pak. Ya tak bantuin. Langsung panen aja yuk lur. Kasihan juga konsumen udah nungguin bunganya. Kali ini aku masih di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang lur. Yang aku mau panen ini namanya bunga piko. Sekilas bunga ini mirip bunga desio, tapi beda lur. Bunga ini masuk ke dalam jenis aster. Perbedaannya, kalau daisy ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan aster. Selain itu, tumpukan daisy lebih rendah dibandingkan aster. Aster berasal dari negeri Tiongkok dengan tinggi tanaman dapat mencapai 70 cm. Di Indonesia, bunga aster dianggap cukup penting lur, karena digunakan untuk karangan atau dekorasi saat acara pernikahan. Mbak, udah banyak belum Mbak? Udah. Ayo pulang ya Pak yo. Ya udah. Dul, Ya Pak. iki dolanan kowe. Aku arep gawe kue. Kue apa tuh Pak? Kue cake, Dul. Wah, Mbak,
cocok banget iki. Bunga pikok dimasak kue. Pasti yummy. Tak anteni rumahku ya, ngeterke. Oh iya Pak. Ya, tak gawe kue sik ya. Nggih, tak buat ini selene. Ku bikin apa yo? Ini bunganya. Ku bikin selai bunga pikok dulu aja. Jadi yang kita gunakan hanya bunganya aja, yaitu bagian kelopaknya. Buat yang di rumahnya banyak nyamuk, nah selain mempercantik halaman rumah, bisa juga digunakan untuk mengusir nyamuk. Karena bunga ini memiliki zat yang tidak disukai oleh nyamuk, Lur. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan detoksifikasi, Lur, alias mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Di Jerman saja, tanaman ini mulai dilirik sebagai bahan obat-obatan. Sip, udah cukup banyak ini. Sekarang langsung kita masak. Untuk bikin selai ini mudah kok, Lur. Masukkan air dan gula ke dalam wajan. Aduk merata sampai mendidih dan mulai mengental. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal dimasukkan deh kelopak bunga pikoknya. Saat bunga sudah masuk, harus sambil diaduk biar gak gosong yo. Boleh juga ditambahkan garam sedikit supaya menambah cita rasanya. Supaya makin kental selainya, tambahkan tepung maizena yo. Wah, sudah mulai mengental ini. Tinggal aku kasihin ke Mbak Rahma. Bahan-bahannya ada tepung terigu, telur, gula pasir, SP, full cream, dan garam. Ternyata Mbak Rahma lagi mau bikin cake yang lagi ngehit, yaitu Korean bento cake. Awalnya kita pecahkan kedua telurnya, lalu tambahkan gula, SP, dan susu full cream. Diaduk sampai adonan berubah warna menjadi putih dan mengembang. Jika sudah mengembang, barulah masukkan tepung terigu. Tapi boleh juga loh ditambah sedikit garam. Diayak aja yo saat memasukkan supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk hingga adonan mengental, mirip seperti adonan martabak yo. Mbak, Ya? adonannya udah jadi, Mbak. Udah, Dul. Nah, nih selainya juga udah jadi. Selainya jadi. Mbak, adonannya nih dicampurin nih kelopak bunga pikoknya. Lebih enak, Mbak, lebih Apa gurih. iya? Iya. Ora adonanku gagal piye? Udah yo. Ya wis ndang Udah, tambahan udah campurin aja nih. Mbak, tak tinggal dulu ya, Mbak yo. Nanti Emang Dul. bukan bonsai. Oh. Nanti nes mateng kabarin, Mbak yo. Yo. Jadi, Mbak yo. Yo, hati-hati. Aduk sampai rata. Setelah itu tinggal dicetak dalam loyang. Tipis aja, Lur. Soalnya kata Mbak Rahma mau berlapis-lapis. Tinggal dimasukkan ke oven kurang lebih 20 menit lamanya. Untuk mempercantik kuenya, kita bikin krimnya juga. Mentega, lalu susu kental manis, dan gula halus. Diayak dulu yo gula halusnya supaya krimnya lembut. Aduk sampai teksturnya yang diinginkan yo. Yang lembut yo Mbak Rahma. Tambahkan sedikit pasta makanan yo. Kalau begini kan jadi makin cantik krimnya. Tinggal kita mulai susun deh. Cake yang sudah matang dan dingin kita cetak bulat yo.
Dan jangan lupa oles dengan selai bunga pikoknya. Lalu tutup dan olesi selai lagi, Lur. Sempurna iki, Lur. Sekarang tinggal kita lapisi semua sisinya menggunakan krim. Ini dia hasilnya, Lur. Korean bento peacock cake-nya sudah jadi. Langsung tak icip wae yo. Rasanya istimewa, Lur. Tidak terlalu manis, tapi sensasi bunga peacock-nya masih terasa banget.